Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan meminta teman kalian ya untuk melakukan doa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Saudara Amiruddin untuk memimpin berdoa. Silahkan Amir. Baik. Kita lanjutkan ya. Untuk pagi hari ini, Ibu akan tanya sama kalian, apakah dari teman kalian ada yang belum hadir? Coba kalian bisa lihat di WA grup kalian. Apakah teman kalian hari ini ada yang tidak hadir? Coba dicek. Ketuanya Amir, ada siapa? Oh iya. Alasannya apa Dwi belum hadir? Baik. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwa walaupun kita belajarnya itu secara tatap maya, tetapi untuk protokol kesehatan itu kalian harus tetap perhatikan ya. Iya, Bu. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Baik, Ibu akan tampilkan dulu PowerPoint-nya sebentar. Baik, kalau kelihatan ya, kalian itu di situ melihat gambar apa? Gambar wayang, Bu. Wayang, Bu. Wayang, Bu. Gambar Wayang, Wong. wayang. Oke, coba Suci, di situ ada berapa jenis wayang? Ada 3, Bu. Coba disebutkan apa saja 3? Wayang kulit, wayang wong, wayang Ya. golek. Iya, wayang ada gambar wayang. Oh iya. Iya. Untuk Sudah, kompetensi Bu. dasar yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu isinya mengenai apa ya, Benedikta? Coba minta tolong dibacakan. Ya, KD 3.1 mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan dan tulis. Ya, tulis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 2, ya. Apa saja? Coba dibaca Basaria. Halo Basaria. Oke, coba Dini dibaca untuk tujuan daripada pembelajaran hari ini apa saja? Ya, Bu. 1, tujuannya setelah membacakan teks laporan hasil observasi pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Ya, Bu. Iya, Ya, jadi di sini Bu. nanti Ya, Bu. nanti ya, hari ini kalian akan belajar 3 ini ya, pengertian teks LHO, langkah-langkah menentukan isi pokok teks LHO, dan yang ketiga itu kalian akan belajar tentang struktur yang ada di dalam teks LHO. Langsung saja ya anak-anak, kita langsung masuk ke pokok materi yang pertama. Itu apa tadi ya? Semangat, Bu, masih lanjut. Iya, semangat ya. Kita lanjutkan. Untuk pokok materi yang kedua, itu ada apa ya tadi Suci? Pokok yang kedua ada apa? Laporan hasil observasi. Coba Dewi minta tolong bacakan langkah-langkah menentukan isi pokok laporan hasil observasi. Minta tolong Wi, dibaca Wi, ayo. Ya, baik Bu, akan saya baca. Langkah-langkahnya Nah, 1. silakan. Membaca teks laporan hasil observasi secara keseluruhan. 2. Ya. Mencatat hal penting yang berpedoman pada 5W plus 1H. Yang ketiga,
membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W plus 1H atau adik Mbak, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, isi yang terkandung di dalam teks laporan hasil observasi itu dari awal sampai dengan akhir, ya. Lalu yang kedua, ya, setelah membaca kalian itu mencatat hal-hal penting ya yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu dengan berpedoman pada 5W plus 1H. Lalu yang terakhir yaitu kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang terkait ya dengan teks laporan hasil observasi yang terkait dengan laporan teks hasil observasi dengan menggunakan rumus 5W plus 1H atau biasa disingkat dengan yang namanya adik simbol. Materi pokok yang berikutnya, yang ketiga, coba ada apa ya? Yang ketiga, Suci. Jadi untuk materi yang ketiga itu kalian akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ya, ini struktur teks laporan hasil observasi di sini itu ada 3. Bagian pembuka atau bagian pengantar di dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu isinya tentang suatu pembuka atau informasi secara umum ya dari hal yang akan disampaikan atau dari hal yang akan diinformasikan. Itu struktur yang pertama. Lalu struktur yang kedua itu ada deskripsi bagian. Ya, jadi deskripsi bagian itu merupakan ya isian atau rincian ataupun pembahasan ya secara lebih jelas, secara lebih detail daripada objek yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi. Ya, jadi nanti di dalam struktur nomor 2 itu bagian demi bagian ya yang terdapat di dalam suatu teks laporan hasil observasi itu nanti dirinci secara lebih detail, dirinci secara lebih jelas ya di situ. Lalu kemudian struktur yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Ya, jadi deskripsi manfaat itu isinya tentang apa? Deskripsi manfaat itu nanti isinya tentang suatu fungsi atau suatu manfaat dari sebuah objek yang diamati di dalam suatu kehidupan. Ya, itu apa namanya tadi ketiga struktur itu harus ada di dalam teks laporan hasil observasi supaya teks tersebut bisa dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi yang lengkap, yang jelas ya. Baik, untuk pembelajaran yang pertama tadi di dalam sebuah tujuan, kalian itu yang pertama akan belajar tentang mengidentifikasi ya isi teks laporan hasil observasi, mengidentifikasi isi ya. Coba dibaca. Coba dibaca Amiruddin Mir. Halo Amir. Coba dibaca itu tentang pengertian mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Iya, itu dia ya. Jadi pada kegiatan yang pertama kalian itu akan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi ya. Jadi di dalam kegiatan ini nanti kalian itu akan menentukan atau menetapkan sebuah isi teks laporan hasil observasi dengan menggunakan sebuah formula atau rumus ya 5W plus 1H. Tadi di awal sudah diterangkan ya. Baik,
Coba sekarang kita lihat untuk contoh teksnya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Halo? Baik, kalau sudah terlihat, baik. Jadi hari ini untuk teks laporan hasil observasi, Bu Eni itu mengambil teks laporan hasil observasi yang judulnya tentang wayang. Bisa minta tolong untuk dibacakan dari salah satu rekan kalian ya. Coba yang mau membacakan siapa? Tunjuk tangan. Baik, coba Luki, dibaca paragraf yang pertama. Di sini untuk Bu. Mohon maaf. Wayang. Mohon maaf. Wayang adalah Kan, Luki? seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Jonis, terima kasih. Ya. Ya. Di sini memang ada ada 7 paragraf ya, yang nantinya kalian bisa baca sendiri ya, nanti di rumah ya. Ya, Bu. Halo? Ya, dibaca sendiri di rumah, karena memang waktunya ini sudah habis, karena untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu hanya 30 menit ya. Jadi waktunya sudah habis, dan nanti itu kalian untuk tugas di rumah, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang seperti tertera di slide Bu Guru ya. Itu kalian mengidentifikasi isi pokok laporan hasil observasi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan sebuah rumus 5W plus 1H ya. Terus yang kedua itu kalian diminta mengidentifikasi strukturnya ya. Ibu kemarin sudah bagikan kelompoknya melalui WA group kalian, sehingga nanti silakan ya kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan 2 tugas yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, coba hari ini disimpulkan untuk pelajaran Bu Eni itu tadi menjelaskan tentang apa saja, Suci? Ya Bu, hari ini Bu Eni sudah menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi mengenai wayang, adapun pernyataan umum, klasifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat Bu, sudah. Baik, pinter. Terus kemudian kelemahan dan keunggulan dari pelajaran hari ini apa ya anak-anak? Coba Luki. Halo Luki. Iya Bu. Keunggulan dan kelemahan Kelemahannya hari itu ini. Bu, paragraf wayangnya banyak sekali. Oh iya. Kecil-kecil tulisannya. Nanti Ibu akan besok akan Ibu perbaiki ya, dan dicarikan teks yang tidak terlalu panjang. Baik, untuk hari ini ya saya akhiri ya. Terus kemudian kalian jangan lupa mengerjakan tugas ya yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini ya, bersama kelompok yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan, tetapi sebelum Ibu mengakhiri, coba dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Amir. Oke, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.